my channel. Kembali lagi sama Dev Syahira di malam ini, spesial malam Senin yang gak kerasa banget. Kita besok udah harus wake up in the morning, udah harus kembali lagi menjadi mahasiswa, dan kita udah mulai mengerjakan tugas ya. Oke. Jadi kayaknya karena hari ini spesial malam Senin, kita enaknya review materi tipis-tipis ya di vlog kali ini. Dan kali ini aku mau nge-review materi tipis-tipis dari salah satu mata kuliah favorit aku, yaitu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Kira-kira malam ini kita bahas apa ya? Oke, jadi malam ini aku mau membahas tentang salah satu indikator dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, yaitu tentang maslahah versus utility. Oke, jadi sebenarnya maslahah dan utilitas adalah dua hal yang sama karena menjadi penentu kebutuhan setiap manusia. Cuman bedanya satu menggunakan pemikiran konvensional dan satunya menggunakan perspektif dalam Islam. Namun keduanya ini sama-sama menjadi penentu. Nah, dari konvensional tentunya menggunakan utilitas, dan dari segi perspektif Islam menggunakan penentu dari segi maslahah. Kebutuhan menurut Islam atau kita sebutnya dengan maslahah adalah kebutuhan yang didasari oleh tiga kebutuhan dasar. Seperti yang disampaikan oleh ilmuwan kita, yaitu Asy-Syatibi, menyampaikan bahwa mereka dibagi menjadi tiga, yaitu ada daruriyat, ada hajiyat, dan juga ada tahsiniyah. Jika dalam ilmu konvensional, ini juga ada tiga, yaitu ada primer, sekunder, dan juga tersier. Oke, sebenarnya apa sih perbedaan maslahah dan juga utilitas? Jadi, kali ini aku punya 5 karakteristik yang akan membantu teman-teman untuk membedakan apa sih sebenarnya maslahah dan utilitas itu. Yang pertama, dari sumbernya, teman-teman. Ketika kita membahas tentang utilitas, sumbernya itu berarti berdasarkan dari hasrat atau nafsu manusia aja. Tetapi ketika kita membahas tentang maslahah, maka sumbernya itu berdasarkan dari fitrah manusia. Jauh lebih alamiah dan jauh lebih mendapatkan rasa bersyukur ya, teman-teman. Lalu yang kedua, dari segi hasil. Nah, ketika kita membahas tentang utilitas atau kepuasan, berarti yang didapatkan itu berarti cuman kepuasan aja. Berbeda dengan maslahat. Ketika kita membahas tentang maslahat, yang didapatkan itu ada manfaat, ada berkah, dan juga ada pahala. Karena parameter Islam, bahagia atau kepuasan itu nggak cuman dari rasa puas aja, tetapi dari amal soleh yang kita lakukan. Dan itu tertera juga di Quran Surat Luqman ayat ke-20. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya di Quran Surat Luqman ayat ke-20. Yang ketiga, ada dari segi ukuran. Nah, ketika kita membahas tentang utilitas, maka ukuran itu berdasarkan preferensi atau selera, teman-teman. Tapi ketika kita membahas tentang maslahah, maka ukuran itu berdasarkan dari fungsinya. Tuh, jadi jauh lebih mengutamakan fungsi ya, teman-teman, daripada gengsi, bisa dibilang kayak gitu. Nah, yang keempat, ada sifat. Nah, ketika kita membahas tentang utilitas, maka sifat itu subjektif ya. Ketika kita membahas tentang maslahah, berarti sifatnya objektif. Nah, kenapa masalah itu lebih objektif? Karena bertolak dari pemenuhan need. Nah, need itu ditentukan berdasarkan pertimbangan rasional normatif. Maka ada suatu kriteria objektif tentang apakah suatu benda ekonomi itu memiliki masalah atau tidak. Tapi ketika kita membahas tentang utilitas, itu subjektif karena itu bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Tuh, bisa dipahami kan ya teman-teman, 1-4. Nah, yang terakhir ini ada dari segi tuntunan Islamnya. Nah,
ketika kita membahas tentang utilitas, tuntunan Islamnya itu sangat dibatasi ya teman-teman, ketika kita menggunakan utilitas. Tetapi ketika kita menggunakan masalah, itu akan menjadi terpenuhi ya, dari segi keempat itu tadi itu. Gimana teman-teman? Dari 5 karakteristik itu gampang banget kan untuk membedakan apa sih masalah dan utilitas itu.